Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak ibu semua, pagi ini kita lanjutkan kembali materi kita mengenai mekanisme debit dan kredit. Di sini ada beberapa contoh transaksi lagi yang akan ibu berikan sehingga nanti kalian bisa mengerjakan semua contoh-contoh transaksi yang akan ibu berikan. Nah, kita ulangi sedikit mengenai pengelompokan akun ini. Akun yang pertama itu harta, kemudian utang, modal, pendapatan, dan beban. Nah, akun-akun ini mempunyai saldo normal, yaitu saldo normal yang apabila dia bertambah akan kita letakkan di sebelah debit atau kredit. Itulah yang disebut dengan saldo normal. Ya, ibu buatkan di sini. Inilah yang disebut dengan saldo normal. Saldo normal harta itu berada di debit, saldo normal utang di kredit, saldo normal modal di kredit, saldo normal pendapatan juga kredit, dan beban itu ada di debit. Yang pertama kita lihat di sini ada contohnya, diterima hasil kerja untuk perbaikan 1 unit CD player sebesar Rp400.000, diterima tunai Rp300.000 dan sisanya akan diterima kemudian. Nah, ini akan kita analisa. Ibu mulai dari yang saldonya berada di debit. Akan kita mulai dengan yang saldonya berada di debit biar nanti pada waktu kita memindahkannya ke jurnal umum kita tidak salah penempatannya. Yang pertama di sini ada kata diterima tunai. Berarti itu adalah kas. Kasnya bertambah. Kasnya bertambah sebesar Rp300.000 dan akan kita letakkan ini di sebelah debit. Kemudian ada kata sisanya diterima kemudian. Yang belum kita terima ini merupakan piutang bagi kita. Maka kita letakkan di sini piutang. Piutang kita bertambah sebesar Rp100.000. Nah, ini juga akan kita letakkan di debit karena kas dan piutang itu merupakan bagian dari harta, yaitu harta lancar. Nah, kenapa bisa ada penerimaan kas dan penambahan piutang? Ternyata di sini ada diterima hasil kerja untuk perbaikan 1 unit CD player. Hasil kerja ini merupakan pendapatan bagi perusahaan. Maka kita buatkan di sini pendapatan. Pendapatannya sebesar Rp400.000. Dan ini kita letakkan di sebelah kredit sesuai dengan aturan saldo normalnya. Pendapatan bertambah kita letakkan di sebelah kredit. Nah, sekarang coba perhatikan. Dua akun berada di debit, yaitu akun kas dan akun piutang. Jika kita jumlahkan 300.000 ditambah 100.000 itu adalah 400.000. Sama dengan jumlah kredit, yaitu pendapatan sebesar 400.000. Jadi yang perlu kita pahami di sini, bisa saja debit atau kredit lebih dari satu akun, tetapi jumlah debit harus sama dengan jumlah kredit. Tidak boleh berbeda, walaupun mungkin debitnya ada 2 akun, kreditnya 1, atau sebaliknya, tetapi jumlah debit harus tetap sama dengan jumlah kredit. Nah, anak-anak ibu sekalian, ibu ingatkan kembali, di sini ada akun piutang. Coba kalian buka nanti video yang kemarin ibu kirimkan. Di situ ada ibu buat pembagian harta dan piutang ini masuk dalam bagian harta. Piutang ini berbeda dengan utang ya. Jadi piutang itu adalah kebalikan dari utang. Kalau utang itu adalah kewajiban kita, maka piutang itu adalah hak kita yang bisa kita tagih kepada pihak lain. Kita masuk ke transaksi yang kedua. Setelah dihitung, perlengkapan yang dipakai sebesar Rp300.000. Nah, dalam kegiatan usaha kita tentunya kita membutuhkan berbagai macam perlengkapan. Nah, setelah dihitung dalam 1 bulan itu ternyata perlengkapannya terpakai sebesar Rp300.000. Artinya yang Rp300.000 ini sudah menjadi beban bagi perusahaan karena sudah terpakai. Maka kita buatkan di sini
beban pemakaian perlengkapan. Beban pemakaian perlengkapan ini apabila dia terjadi maka kita anggap dia bertambah. Beban itu kalau bertambah kita letakkan di sebelah debit. Ya. Kemudian perlengkapan kalau sudah dipakai berarti perlengkapannya berkurang. Perlengkapan berkurang. Nah, perlengkapan berkurang ini kita letakkan di sebelah kredit. Dan masing-masing jumlahnya ini adalah 300.000 rupiah. Lanjut kita yang ketiga, penyusutan peralatan. Nah, berbeda dengan perlengkapan, maka peralatan ini adalah aktiva tetap. Kalau aktiva tetap ini maka dia akan mengalami yang namanya penyusutan. Yang menyusut itu adalah nilainya. Dan setiap terjadi penyusutan maka itu akan kita anggap sebagai beban. Maka kita tuliskan di sini adalah beban penyusutan peralatan. Yang pada waktu dia kita catatkan kita anggap dia bertambah maka kita letakkan di sebelah debit. Sedangkan kreditnya akan kita buatkan akun akumulasi penyusutan peralatan. Jadi semua akumulasi akan kita masukkan di sini, akumulasi penyusutan. Akumulasi penyusutan ini kalau dalam pencatatannya di dalam neraca dia masuk bagian neraca, bagian kiri, bagian debit, tetapi dia sebagai pengurang dari harta. Ya, akumulasi penyusutannya bertambah, tetapi dia kita letakkan di sebelah kredit. Demikian. Besarnya sebesar 200.000 rupiah. Ya. Kemudian yang keempat, Rizky menggunakan uang perusahaan untuk kepentingan pribadi. Nah, kalau kita punya usaha, maka kita bisa menggunakan uang perusahaan untuk kepentingan pribadi kita, tetapi harus tetap kita catat. Jadi tidak boleh karena itu usaha kita sesuka hati mengambilnya tanpa melakukan pencatatan, itu tidak boleh. Kenapa? Karena pada waktu kita menggunakan uang pribadi, uang perusahaan untuk kepentingan pribadi kita, maka modal kita di dalam perusahaan itu akan berkurang. Tetapi itu tidak nampak di dalam jurnal umum ini. Nanti akan nampak dia di dalam laporan laba rugi. Di sini kita akan mencatatnya sebagai prive. Ya, prive. Prive ini artinya pengambilan pribadi pemilik. Pengambilan pribadi pemilik. Pada waktu kita mencatatkannya, kita anggap ini bertambah dan kita letakkan di sebelah debit. Di kreditnya apa? Karena kita mengambil uang, maka di kreditnya adalah kas. Kasnya berkurang. Kita letakkan di sebelah kredit. Nah, nilainya berapa? Nilainya sebesar 500.000 rupiah. Kemudian yang terakhir, dibayar utang 200.000. Jadi pada waktu kita berutang maka utang kita bertambah. Tetapi pada waktu kita membayar utang maka utang kita ini akan berkurang. Ya, Ibu buat agak ke bawah sedikit. Utang kita berkurang. Kita lihat utang pada waktu dia berkurang kita letakkan di sebelah debit. Sebelah debit. Kemudian karena kita membayar maka kita menggunakan uang kas. Kas kita berkurang akan kita letakkan di sebelah kredit. Besarnya berapa? Sebesar utang yang kita bayarkan. Nah, demikianlah anak-anak Ibu semua. Ibu berharap video yang sederhana ini bisa menambah pengetahuan untuk kalian dan bisa kalian kerjakan transaksi-transaksi yang akan Ibu berikan berikut ini. Ya, nanti akan Ibu share contoh transaksi yang harus kalian kerjakan dan dibuatkan analisis debit dan kreditnya seperti ini.
Oke, Ibu ucapkan selamat bekerja. Semoga sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.